Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Pendidikan Psikologi dan Bimbingan dengan anggota Entin Sutini NIM 2007508, Wirdan Muhammad NIM 2001721, Raudatun Nadiyah NIM 2008443, dan Tanisa Dwi Fitriani NIM 2003903 akan menjelaskan materi tentang pendekatan dan strategi bimbingan dan konseling. Materi yang pertama yaitu mengenai pendekatan dan strategi bimbingan klasikal. Pengertian bimbingan klasikal berarti bimbingan yang diberikan kepada sejumlah siswa yang tergabung dalam suatu satuan kegiatan pengajaran yang berorientasi pada kelompok siswa dalam jumlah yang cukup besar, yaitu antara 30 sampai 40 orang siswa dalam sekelas. Bimbingan klasikal lebih bersifat preventif dan berorientasi pada pengembangan pribadi siswa yang meliputi bidang pembelajaran, bidang sosial, dan bidang karir. Tujuan bimbingan klasikal adalah membantu individu agar mampu menyesuaikan diri, mampu mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, mampu beradaptasi dalam kelompok, mampu menerima motivasi atau dapat memberikan motivasi pada teman-temannya. Fungsi bimbingan klasikal adalah pengembangan, penyaluran, adaptasi, dan penyesuaian terhadap lingkungan di sekitarnya. Adapun keunggulan bimbingan klasikal diantaranya, pertama, informasi yang disampaikan atau jenis kegiatan bimbingan yang dilakukan dapat menjangkau sejumlah siswa secara merata. Jadi, para siswa sekelas dapat menerima informasi yang sama dari suatu sumber, apakah guru atau konselor atau sumber yang lain secara bersama-sama. Dengan demikian, dapat meminimalkan pemahaman yang keliru atau kesalahan persepsi. Keunggulan yang kedua yaitu bimbingan klasikal mampu membantu siswa bersikap asertif yang sangat diperlukan siswa dalam kehidupan mereka di masa mendatang. Dan yang terakhir, ketiga, bimbingan klasikal memberikan kesempatan bagi guru atau konselor mengenal bakat-bakat khusus siswa melalui observasi kelas. Namun di samping itu, ada pun kelemahan dari bimbingan klasikal diantaranya, pertama, tidak semua sekolah memprogramkan guru bimbingan dan konseling masuk kelas. Dan kedua, kreativitas guru bimbingan dan konseling untuk menyusun program dan mengembangkan materi bimbingan klasikal ini masih kurang. Materi selanjutnya yaitu tentang pendekatan dan strategi kelompok. Bimbingan kelompok merupakan pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli melalui kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 orang untuk maksud pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, atau pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Bentuk-bentuk bimbingan kelompok diantaranya adalah 1. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan teknik bimbingan kelompok yang memberi kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk mengemukakan pikirannya masing-masing dalam mengembangkan kemampuan dan atau keterampilan hidup tertentu secara bersama-sama. Tujuan diskusi kelompok adalah yang pertama, untuk memberikan kesempatan mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Yang kedua, untuk menumbuhkan kesadaran. Yang ketiga, untuk mendorong orang mau berpendapat. Dan yang terakhir, untuk mengubah sikap dan tingkah laku seseorang agar lebih baik lagi. Adapun guru berperan sebagai fasilitator dalam diskusi kelompok. 2. Psikodrama. Psikodrama merupakan salah satu upaya memanfaatkan peserta didik atau konseli untuk memperoleh pengertian yang lebih baik lagi tentang dirinya sendiri, menemukan konsep diri, menyatakan kebutuhan, dan menyatakan reaksi terhadap stimulus yang mempengaruhi diri peserta didik atau konseli. 3. Sosiodrama. Sosiodrama merupakan upaya untuk membantu peserta didik atau konseli agar lebih memahami dan mampu mengantisipasi permasalahan sosial yang timbul dari hubungan antar manusia melalui bermain peran. Yang keempat, ada homeroom.
Teknik bimbingan kelompok yang berupaya menciptakan suasana rumah pada adegan kelompok peserta didik atau konseli, sehingga tercipta suasana informal penuh dengan rasa kekeluargaan. Dan yang kelima ada kepustakaan. Teknik bimbingan kelompok yang berupaya untuk menyediakan bahan bacaan yang mendukung peserta didik untuk mengelaborasi pengetahuan yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan sikap dan mendukung kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan dari lingkungannya. Pendekatan dan strategi konseling individual. Helen mengungkapkan bahwa layanan konseling individual yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik mendapat layanan langsung tatap muka dengan guru BK. Lebih lanjut dijelaskan bahwa layanan konseling individu adalah merupakan salah satu pemberian bantuan secara perorangan dan secara langsung. Dalam cara ini, pemberian bantuan dilakukan secara face-to-face relationship, hubungan muka ke muka atau hubungan empat mata, antara konselor dengan individu yang terjadi ketika konselor bertemu secara pribadi dengan klien untuk tujuan konseling. Ini adalah interaksi antara konselor dan konseli, di mana banyak yang berpikir bahwa ini adalah esensi dari pekerjaan konselor. Menurut Gisbert, strategi dalam pelayanan perencanaan individual meliputi 1. Individual appraisal. Individu diminta oleh konselor untuk menginterpretasi tentang bakat, minat, keterampilan, dan prestasi yang ada dalam dirinya sendiri. Kedua, individual advisement. Konselor meminta individu yang bersangkutan untuk mempertimbangkan tentang pendidikan, karir, sosial, dan pribadi. Kemudian, bagaimana individu tersebut untuk merealisasikan. Ketiga, transition planning. Konselor bekerja sama dengan pihak guru yang lain membantu individu untuk membuat rencana apakah akan melanjutkan sekolah, bekerja, atau mengikuti training atau kursus. Yang keempat, follow up. Konselor bekerja sama dengan pihak guru yang menindaklanjuti dari kata yang diperoleh untuk kemudian dievaluasi. Menurut Gibson, Mitchell, dan Basile, ada 9 tujuan dari konseling individual, yakni yang pertama, tujuan perkembangan, yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut, seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya. Kedua, tujuan pencegahan, yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. Tiga, tujuan perbaikan, yakni konseli dibantu dalam mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Keempat, tujuan penyelidikan, yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya. Kelima, tujuan penguatan, yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakannya sudah baik. Keenam, tujuan kognitif, yakni menghasilkan pondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. Ketujuh, tujuan fisiologi, yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat. 8. Tujuan psikologi, yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik. Belajar mengontrol emosi dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya. Proses layanan konseling individu. Secara umum, proses konseling individu dibagi atas 3 tahapan. Pertama, tahap awal konseling. Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu kepedulian dan masalah klien. Kedua, tahap pertengahan atau tahap kerja. Berangkatnya dari definisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal. Kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada penjelajahan masalah klien, bantuan apa yang diberikan berdasarkan penilaian kembali apa saja yang telah dijelajah tentang masalah klien. Yang ketiga, tahap akhir konseling atau tahap tindakan. Pada tahap akhir konseling ditandai dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, menurunnya kecemasan klien. Kedua, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Yang ketiga, adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Fungsi konseling individu.
fungsi dalam konseling individu yang diungkapkan oleh Helen yaitu yang pertama, fungsi pengembangan, yaitu merupakan fungsi bimbingan dalam mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu. Yang kedua, fungsi penyaluran, yaitu merupakan fungsi konseling dalam membantu individu memilih dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang ketiga, fungsi adaptasi, yaitu membantu para pelaksana panti rehabilitas, khususnya Binsos, dan pengurus panti untuk mengadaptasikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan pribadi. Dan yang terakhir, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi konseling dalam membantu individu menentukan penyesuaian diri dan pengembangannya secara optimal. Menurut Nur Ihsan, layanan konseling individu dapat membantu klien agar mampu mengembangkan kompetensinya, yaitu yang pertama, memiliki komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pergaulan, dengan teman sebaya, sekolah, tempat kerja, atau masyarakat. Yang kedua, memiliki pemahaman tentang irama kehidupan yang bersifat fluktuatif. Yang ketiga, memiliki pemahaman dan penerimaan diri secara objektif dan konstruktif atau kelebihan dan kelemahan diri. Yang keempat, memiliki sikap positif atau respect terhadap diri sendiri. Yang kelima, memiliki sikap optimis dalam menghadapi masa depan. Yang keenam, memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan secara sehat sesuai dengan nilai-nilai agama, etika, dan nilai-nilai budaya. Yang ketujuh, proses bantuan untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan pemahaman dan keterampilan berinteraksi sosial, serta memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Yang kedelapan, membantu siswa agar mampu mengembangkan kompetensinya dalam hal bersikap respek, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kemampuan berinteraksi sosial, dan memiliki kemampuan berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal. Pendekatan dan strategi konseling kelompok. Konseling kelompok adalah upaya bantuan yang bersifat pencegahan dan pengembangan kemampuan pribadi sebagai pemecahan masalah secara kelompok atau bersama-sama dari seorang konselor kepada klien. Konselor sendiri adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas, konselor bukan hanya menjalankan perannya sebagai fasilitator bagi klien, melainkan juga bertindak sebagai penasihat, guru, konsultan yang mendampingi klien sampai klien dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya. Apabila konselor adalah pihak yang membantu dalam proses konseling, maka klien bertindak sebaliknya, yaitu sebagai pihak yang dibantu. Willis mendefinisikan klien adalah setiap individu yang diberikan bantuan profesional oleh seorang konselor atas permintaan dirinya sendiri atau orang lain. Dalam menjalankan layanan konseling, terdapat beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Pertama, pendekatan psikoanalisis, yakni dengan membuat hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari, merekonstruksi kepribadian dasar, membantu klien menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman masa kanak-kanak dengan menembus konflik yang diresepsi, memunculkan kesadaran intelektual. Kedua, pendekatan eksistensial humanistik, yakni dengan memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan, menghapus penghambat aktualisasi potensi pribadi, membantu klien menemukan dan menggunakan kebebasan memilih dengan memperluas kesadaran diri, membantu klien agar bebas dan bertanggung jawab atas arah kehidupannya sendiri. Ketiga, pendekatan client-centered, yakni dengan menyadarkan penghambat pertumbuhan dan aspek pengalaman pribadi diri yang sebelumnya diingkari atau didistorsi, membantu klien agar mampu bergerak ke arah keterbukaan terhadap pengalaman serta meningkatkan spontanitas dan perasaan hidup. Keempat, pendekatan Gestalt, yakni dengan membantu klien memperoleh kesadaran atas pengalaman dari waktu ke waktu, menantang klien agar menerima tanggung jawab. Kelima, pendekatan tingkah laku atau behavioristik, yakni dengan menghapus pola tingkah laku maladaptif,
Mempelajari pola tingkah laku konstruktif, mengubah tingkah laku. Keenam, pendekatan rasional emotif, yakni dengan menghapus pandangan hidup klien yang melemahkan diri, membantu klien memperoleh pandangan hidup yang lebih toleran dan rasional. Dan yang ketujuh, pendekatan realitas, yakni dengan membimbing klien mempelajari tingkah laku realistis dan bertanggung jawab, serta mengembangkan identitas keberhasilan. Membantu klien membuat pertimbangan nilai tingkah lakunya sendiri dan merencanakan tindakan untuk perubahan. Selanjutnya yaitu strategi konseling kelompok. Strategi konseling kelompok dikembangkan dalam 3 isu sentral, yaitu isu tentang kelompok, tahap konseling kelompok dan proses, dan aplikasi konseling kelompok. Isu tentang kelompok sebagai kerangka teori yang melandasi tentang proses dan dinamika kelompok. Sebagai integrasi dalam berbagai perspektif teori, kekuatan kelompok merupakan salah satu dimensi yang diambil dalam proses konseling, sehingga konseling kelompok berusaha memadukan antara dimensi kelompok, kohesivitas, dan perubahan perilaku. Cukup sekian yang dapat dipaparkan oleh kelompok 7. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.